Hari ini kita akan bahas tentang koordinat kartesius, yaitu pengenalan kuadran, titik tengah, dan titik berat segitiga. Let's go! Nah, koordinat kartesius itu ditemukan oleh seorang ahli matematika sekaligus seorang Filipus dari Prancis yang bernama Sir René Descartes ya, seperti itu, tahun 1596 sampai 1650 itu hidupnya dia. Nah, di mana hasil pertemuan Descartes itu adalah koordinat kartesius ini sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan kartografia. Seperti itu. Nah, René Descartes itu juga memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan dan kemajuan di bidang matematika. Maka itu dia juga disebut sebagai Bapak Matematika modern. Nah, manfaatnya apa sih kartesius itu? Kita adalah bisa untuk menggambar dena atau peta, bisa juga mengetahui lokasi dan lain-lain seperti itu. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dena lokasi ya, seperti ini. Terus juga, nah seperti ini ya, ini contoh di Jatim Park ya, seperti itu. Nah, terus ada juga contoh lain adalah untuk pada peta. Nah, di sini untuk mengetahui lintang utara, lintang selatan seperti itu ya, bujur timur, bujur barat seperti itu. Nah, itu juga pada peta ya. Nah, ini dia. Nah, kita juga di sini bisa melihat dalam sistem koordinat kartesius setiap titik dalam bidang dengan memakai dua bilangan, yaitu koordinat X dan koordinat Y. Itu yang kita sebut dengan nama titik tersebut. Nah, di mana koordinat X itu disebut dengan nama absis, koordinat Y itu disebut dengan nama ordinat. Nah, itu dalam istilah lain ya. Oke. Nah, kita lihat di sini kuadran pada bidang koordinat. Nah, kita lihat di sini untuk gambar diagram kartesiusnya. Nah, di mana untuk yang sebelah kanan, kotak kanan atas itu adalah kuadran 1, di mana untuk posisi X dan Y-nya adalah positif. Kalau untuk kuadran 2 ada di sebelah kiri atas, yaitu di mana posisi min X dan Y. Oke, dan kuadran ketiga adalah di sebelah kiri bawah, yaitu di mana posisi X dan posisi Y adalah negatif. Kuadran 4 itu dia ada di sebelah kanan bawah, dan di mana X-nya positif, Y-nya adalah negatif. Nah, ini dia berlawanan arah jarum jam seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, kita contoh, misalkan ada contoh soal, misalkan titik A berada pada 2,5. Nah, maka ini berada pada kuadran berapa, teman-teman? Maka dia pada kuadran 1 ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan titik B, contohnya adalah min 3, min 5, maka dia berada pada kuadran berapa, teman-teman? Iya, betul, kuadran 3, karena X sama Y-nya adalah negatif, seperti itu ya. Oke, mari kita lanjut. Nah, di mana garis potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita contohnya gambarnya ya. Nah, ada perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Maksudnya apa sih? Nah, ini sumbu X dan ini adalah sumbu Y, seperti itu. Nah, di mana dia memotong di sumbu X di angka 2, gitu ya. Nah, ini angka 2 di sini, dan maka dia di titik 2,0. Jadi kita tulisnya adalah 2,0. Kalau dia memotong di sumbu Y, yaitu yang di sebelah sini, ini ya, di angka 3, maka kita bisa nulis titik 0,3 seperti itu ya. Nah, ini dia nulisnya, itu dia. Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Di mana panjang garis atau jarak 2 titik. Nah, di sini kita sudah menggunakan rumus, yaitu akar X1 kurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 kurang Y2 pangkat 2. Nah, ini diambil dari rumus Pitagoras ya, secara nggak langsung. Nah, contoh soal, sebuah garis melalui K, dan sebuah garis K melalui titik A, di mana A min 3,3 dan B adalah 5,3. Tentukan panjang garis K, seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu ya, X1 min 3, yaitu yang ini X1, ini jadi Y1, ini X2, ini Y2. Nah, maka X1 min 3, X2-nya 5, X1-nya sama dengan min 3, Y2-nya min 3. Maka kita ditanya panjang garis K-nya. Ya udah, kita tinggal masukin rumus saja. Oke. Nah, kita masukin X1-nya min 3 ya.
seperti ini kita masukin di sini seperti itu ya. Terus 5 ini kita masukin di sini. Nah, untuk Y juga sama. Yang ini kita masukin Y1 sebagai min 3, Y2 nya sebagai min 3. Oke, berarti min 3 kurang 5 jadi adalah min 8. Min 8 pangkat 2 ditambah min 3 ditambah 3, maka 0 ya. Otomatis min 8 pangkat 2 berapa teman-teman? Betul, adalah 640 pangkat 2, 0. Jadi 64 tambah 0 jadi 64. Akar dari 64 adalah 8. Seperti itu ya. Mudah bukan? Mantap. Oke. Nah, kita lihat lagi titik tengah dan titik berat. Nah, di mana titik tengah itu adalah ruas garis dan adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah antara dua titik. Kita lihat di sini ya contohnya. Nah, ini dia ya. Ini ujung titiknya, ini ujung titiknya. Nah, ini adalah titik tengahnya. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini rumusnya gimana koordinat titik tengahnya? Dimana adalah X1 tambah X2 bagi 2, Y1 tambah Y2 bagi 2. Seperti itu. Contoh, tentukan koordinat titik tengah ruas garis AB dengan A 7,9 dan B min 3,1. Nah, dimana kita udah tahu X1-nya 7, Y1-nya adalah min 9, X2-nya min 3, Y2-nya adalah min 1. Maka kita bisa langsung masukin rumusnya. 7 ditambah min 3 bagi 2, min 9 tambah min 1 bagi 2 ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, maka kita bisa ngitung. 7 ditambah min 3 jadi 4, min 9 tambah min 1 jadi min 10. Nah ya, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus maka kita tinggal ngitung 4 bagi 2, 2, min 10 bagi 2, 5. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Nah, titik berat segi 3. Di mana titik berat segitiga adalah titik perpotongan antara ketiga garis berat segitiga. Nah, itu garis berat itu nanti ya kita nggak bahas ini. Kalian bisa lihat juga itu di materi yang lain ya. Nah, contoh titik P adalah titik berat segitiga ABC. Nah, titik berat ini juga dipakai juga di dalam pelajaran fisika. Nah, kita contoh seperti ini. Nah, ini yang tengah ini adalah ini titik berat. Nah, garis ini adalah garis yang dimana garis berat seperti itu ya. Oke, contoh lagi. Nah, ini dia ya. Seperti itu. Oke, mari kita lanjut. Nah, di sini kita lihat rumusnya koordinat titik berat ini. Nah, ini cuma berlaku untuk rumus ini adalah untuk segitiga ya. Dimana X1 tambah X2 tambah X3 bagi 3 dan Y1 tambah Y2 tambah Y3 bagi 3 itu untuk koordinat Y-nya. Oke, kita lihat ke contoh soal. Tentukan koordinat titik berat segitiga ABC di mana A-nya 7,9, B-nya min 4,2 dan C-nya 12,13. Nah, kita bisa tahu ya X1-nya 7, Y1-nya 9, X2-nya min 4, Y2-nya min 2, X3-nya 12, Y3-nya min 13. Maka kita bisa langsung masukin aja rumusnya. Seperti itu ya. Jadi 7 ditambah min 4 ditambah 12 bagi 3. Yang untuk Y-nya 9 tambah min 12 ditambah min 13. Nah, ini tuh bagi 3. 7 ditambah min 4 tambah 12 berapa teman-teman? Betul, 15. 9 tambah 2 tambah 13 berapa? Benar, min 6 ya. Maka tinggal 15 bagi 3. Maka 5 min 6 bagi 3, 2. Mudah bukan? Mantap. Oke. Nah, kita lihat sini latihan soal. Di sini diminta kasih tahu koordinat titik H adalah min 11,5. Nah, ditanya letak kuadrat. Nih, kita gambar nih kalau misalnya itu ya. Nah, ternyata di sini X-nya min. Seperti itu ya. Berarti di sini nih min 11. 5 di sini. Nah, berarti di posisi sini. Maka ini ada di kuadrat 2. Pinter teman-teman. Ini kan kuadran 1, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Seperti itu ya. Maka jawabannya adalah kuadran 2. Absis itu apa? Ingat, absis itu adalah koordinat X. Maka tinggal jawab absis sama dengan min 11. Koordinatnya apa? Koordinat itu adalah koordinat Y. Maka jadi 5. Mudah bukan? Mantap. Oke, mari kita lihat lagi. Di sini suruh cari jarak titik A
titik A itu 1,2 dan B itu min 2,2. Ingat tadi rumus jarak. Oke, jarak rumusnya adalah akar X1 dikurang X2 dipangkatin 2 ditambah Y1 kurang Y2 dipangkatin 2. Seperti itu ya. Ini nggak boleh terbalik ya. Atau kamu teman-teman itu boleh, maksudnya gini, X2 kurang X1 boleh. Seperti itu ya. Tambah Y2 min Y1. Seperti itu. Nah, ini sama aja rumusnya. Seperti itu. Oke. Nah, kita tentu pakai ini X1, ini Y1. Ini adalah X2, ini Y2. Kita masukin aja rumusnya. Maka X1-nya adalah 1 dikurangin sama min 2. Seperti itu. Dipangkatin 2 ditambah Y1-nya 2 dikurang sama min 2. Pangkatin 2. Seperti itu ya. 1 dikurang min 2 maka jadi 3 pangkat 2. 2 dikurang min 2 jadi 4. Ya, seperti itu. 4 pangkat 2. Maka jadi akar dari 9 ditambah 4 pangkat 2, 16 ya. Maka jadi akar 25. Maka jadi jaraknya adalah 25 satuannya seperti itu. Nah, ini kita menggunakan prinsipnya, ingat tadi yang saya bilang, sempat singgung ya, menggunakan prinsip Pitagoras seperti itu. Oh bisa. Nah, kita gambar sketsa ya, coba ya. Ini 1 di sini, ini 2 di sini, di titik H. Terus ini min 2, juga ini min 2, ada di sini. Nah, ini garisnya ini. Nah, itu dia ada menggunakan adalah di sini. Nah, ini dia. Kita gunain Pitagoras ini. Seperti itu. Ini kan 2 ke min 2, ini kan jaraknya 4. Seperti itu ya. Ini ke sini 1 ke min 2 jaraknya 3. Maka kita pakai Pitagoras seperti itu, teman-teman. Mudah bukan? Mantap. Oke, lanjut. Sebuah segitiga ABC sama kaki-kakinya di titik A dan di titik B. Jika titik A-nya 2,1, B-nya 8,1, C-nya 5,9, maka luas segitiganya berapa? Wow, nggak usah bingung. Ini ada dua cara. Pertama, kita bisa dengan cara gambar, yaitu sketsa ya, seperti itu ya. Kita bisa sketsa seperti ini 2, ini 1, seperti itu ya. Ini titik A. Oke, nah titik B-nya 8. Misalkan kita anggap sini 8 ya. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti itu. Ini 8,1. Seperti itu, ini 8,1, maka ini adalah B. Nah, C-nya 5,9. Nah, misalnya 9 di sini ya. 5,9 ini sini. Nah, ini kita bisa gambar seperti ini. Oke, ini kita bisa pakai sketsa. Nah, maka untuk luas segitiga apa? Luas segitiga kan rumusnya apa sih? A kali T bagi 2, seperti itu. Kita tinggal hitung aja jaraknya. Dari 2 ke 8 berapa? Teman-teman, pintar, 6. Nah, ini dari 9 ke 1 berapa jaraknya, teman-teman? Betul, 8. Maka tinggal 6 kali 8 bagi 2. Seperti itu ya. Ini kita bisa sederhanakan. 6 bagi 2, 3. 8 kali 3 adalah 24. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Nah, tapi kalau misalkan gambarnya miring-miring gimana? Ya udah, kita cari dulu jarak AB. Seperti itu ya. Nah, kita pakai rumus. Nah, AB berarti tadi rumusnya apa? X1 kurang X2 dipangkat 2 ditambah adalah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Seperti itu. Kita tinggal masukin. X1-nya adalah 2. Dikurangin X2-nya berapa? 8. Oke, dipangkatin 2. Ditambah Y1-nya 1. Dikurangin 1 pangkat 2. Seperti itu. Maka jadi min 6 pangkat 2 tambah 0. Maka hasilnya 6. Nah, ini lihat sama ya, 6 ya. Seperti itu. Oke.
Nah, terus kalau mau cari titik tengahnya gimana? Kita juga sama di sini kan. Itu kita pakai rumus titik tengah. Oke, titik tengah deh. Yang dimana adalah XA tambah XB bagi 2, YA tambah YB bagi 2. Seperti itu ya. Kenapa? Karena dia adalah segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, maka alasnya bagi 2 sama tinggi. Seperti itu, teman-teman. Maka kita tinggal masukin. Berarti 2 ditambah 8 bagi 2. Seperti itu. YA-nya berarti 1 ditambah 1 bagi 2. Maka dia koordinatnya jadi 5,1. Seperti itu. Nah, ini kan koordinatnya 5,1 ya. Terus kita mau cari jarak ini. Ya, kita tinggal masukin rumus lagi. Berarti yang kita kasih titik apa dia ya? Berarti DC seperti itu ya. Kita tinggal cari. Oke, dengan menggunakan rumus yang sama. Oke, maka kita langsung aja ya. Ini kan 5,1. Maka untuk yang X berarti 5 dikurangi 5 angkatin 2 ditambah 1 kurang 9 ya, angkatin 2 seperti itu ya. Nah, maka jadi 0 ditambah 8 pangkat 2, maka hasilnya 8. Seperti itu. Ya udah, tinggal makin rumus luas segitiga deh, sama kayak tadi ya. Alasnya 6, tingginya 8, tinggal 6 kali 8 bagi 2. Seperti itu. Jadi adalah 24. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Sebuah belah ketupat PQRS di mana titik P 2,1, Q-nya 6,4, R-nya 10,1. Maka dia tanya koordinat titik S. Nah, kalau ada soal-soal kayak gini, kalian harus ingat sifat dari belah ketupat. Karena kita lagi membahas titik tengah, maka kita lihatnya adalah dari diagonal. Seperti itu. Nah, kita gambar dulu ya. Mungkin belah ketupatnya seperti inilah ya. Oke, nah belah ketupat di mana diagonalnya membagi 2 sama besar kan, seperti itu ya. Dah, ini titik tengahnya seperti itu. Nah, misalnya itu mama ini berarti P I R S seperti itu. Maka kita harus cari titik tengahnya ini dulu nih. Misalkan kita kasih apa? O ya. Maka kita cari titik tengah. Oke, maka XO seperti itu ya. XO-nya berapa? Oke, maka kita ambil dari PR. Atau langsung aja ya. Titik tengah PR ya. Seperti itu, berarti XP ditambah XR bagi 2. YP tambah YR2 ya. Bagi 2. Seperti itu. Maka 2 ditambah 10 bagi 2. Nah, XY-nya maka 1 ditambah 1 bagi 2. Jadi 6,1. Titik tengahnya. Nah, terus mau cari koordinat titik S. Ya udah, kita masukin aja dari titik tengahnya. Seperti itu ya. Maka ini kan jadi XO-nya 6, YO-nya 1 ya. Maka kita masukin dari sini. XO sama dengan berarti apa nih? Nah, kita lihat dari yang si QS ya. Maka jadi XQ ditambah XS bagi 2. Seperti itu. Jadi 6 sama dengan XU-nya 6 ya. Ditambah XS. Karena ditanya bagi 2. Nah, ini kita kali silang. Seperti itu. Jadi 12 sama dengan 6 ditambah XS. Nah, jadi XS-nya adalah 6. Nah, terus kita cari yang si Y. Berarti YO sama dengan YQ ditambah YS bagi 2. YO-nya berapa? Ini lihat 1. Berarti 1 sama dengan YQ-nya berapa? 4 ya. Seperti itu ditambah 1 bagi tambah X YS ya. Bagi 2. Ini kali silang. Seperti itu. Jadi 2 sama dengan 4 tambah YS. Maka jadi YS-nya adalah min 2. Maka otomatis koordinatnya
yang dari X adalah 6, min 2. Seperti itu teman-teman. Mudah bukan? Mantap. Oke, mari kita lihat lagi. Di sini kasih tahu titik A adalah 7,3P, titik B min 4,2, dan titik C adalah 12, min 13. Adalah titik-titik dari sudut pada segitiga ABC nih. Jika diketahui titik W itu adalah Q, min 2 adalah titik berat pada segitiga tersebut. Berapakah nilai P dan nilai Q-nya? Seperti itu. Nah, ingat tadi rumus titik berat adalah titik berat itu rumusnya adalah X1 tambah X2 tambah X3 dibagi 3. Nah, itu untuk X-nya. Kalau Y-nya Y1 tambah Y2 ditambah Y3 bagi 3. Nah, maka kita tulis dulu sini. Berarti kan untuk XW ya. Kenapa? Ini titik tengah. Seperti itu ya. Titik berat. Titik berat dari X itu XW. Maka jadi XA ditambah XB ditambah XC bagi 3. Seperti itu. Kita masukin. XW-nya itu kan Q. Maka kita masukin ini ya. Q ya. XA-nya berapa? 7 ditambah min 4 ditambah min 13 bagi 3, seperti itu. Maka kita kali silang 3Q sama dengan min 4 ditambah ini bukan XC-nya bukan min 13 ya, sorry, ini ada 12 seperti itu. Nah, berarti min 4 tambah 12 jadi 8 ditambah 7, 15. Maka jadi Q-nya adalah 5, seperti itu ya. Oke. Nah, Q-nya ketemu 5, terus kita cari lagi. Maka jadi YW sama dengan YA ditambah YB ditambah YC bagi 3. YW-nya berapa? Min 2 ya. Min 2 sama dengan YA-nya berapa? 3P. Ini teman-teman jangan bingung walaupun ada variabel yang lain. Terus ditambah YB-nya min 2. Terus ditambah adalah min 13 bagi 3. Ini kita kali silang ya. Jadi min 6 sama dengan 3P. Min 2 tambah min 13 jadi min 15. Seperti itu. Nah, ini pindah tempat. Berarti min 6 ditambah 15 sama dengan 3P. Maka ini jadi 9. Min 6 tambah 15 jadi 9 sama dengan 3P. Maka P-nya adalah 3. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Oke. Nah, jadi jangan lupa teman-teman, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share. Serta yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.